Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah memudahkan kita kembali untuk bisa hadir berkumpul di dalam majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga dengan hadirnya kita kembali di dalam majelis ini menjadi penyebab turunnya rahmat, menjadi penyebab turunnya keberkahan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini masih akan kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Jumu'ah, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ayat kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama. Semoga Allah berikan kemudahan di dalam belajar kita. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha. Bersama. Di sini perhatikan ketika mengucapkan huruf ta, ini tipis sekali bunyi hurufnya. Jadi ketika mengucapkan ta, pertemukan ujung lidah dengan gigi sari bagian atas. Pastikan ujung lidah ini nampak nampak sedikit keluar, sedikit keluar. Dan sifat yang menyertainya ketika mengucapkan ta ini ada nafas yang berhembus, hamas. Tipis sekali. Dan ketika mengucapkan sa, ini tidak bunyi desis sebagaimana huruf sin. Jadi bukan masanul sa. Kalau ada desis seperti ini itu kan sin, karena memiliki sifat shafir. Selain hamas, shafir. Namun sa hanya memiliki sifat hamas, jariyah dan nafasi, berhembusnya nafas, tidak memiliki bunyi shafir. Jadi tidak berdesis, bukan masalul, tetapi masalul ladzina mim tasydid, sempurnakan bunyi dengungnya, Ada gunnah musyaddadah, di antaranya huruf mim dan huruf nun yang bertasydid, sempurnakan bunyi dengungnya. Terasa bunyi dengung sengau di al-khayshum, di rongga hidung. Kalau cuma huminut tawra, ini dengungnya sedikit sekali atau dengung yang tidak sempurna. Seharusnya di sini gunnah akmal, maka sempurnakan bunyi dengungnya. Huminut tawrata thumma lam yahmiluha. Tawrata bertemu lagi dengan huruf thum, mim tasydid, sempurnakan dengungnya. Thumma lam ha sukun bersih, jangan sampai ada bunyi keder atau ngorok yahmilu, bukan bersih. Sifatnya hamas, ada nafas yang berhembus. Yahmiluha, lu dengan ha panjangnya sama.
Kita tidak mengulang dari thumma lam. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bersama. Tipis sekali bunyi ta-nya, ya, nafas berhembus namun tipis sekali, tidak berdesis, bukan kamasanin, sanin, bukan sa, tetapi tha, ya, si, su, kamasanin himari yahmilu as. Nah, coba bedakan bunyi sin dengan tha, ya. Kalau sin ada bunyi sofir, ya, bunyi desis yang mengalir di sini. Jadi selain nafas berhembus, namun ada bunyi sofir. Nah, bunyi desis yang mengalir es. Nah, ini tidak dimiliki oleh huruf ta. Yahmilu asfara. Fa dengan ro panjangnya sama-sama satu alif. Di situ huruf ro berharokat fathah tanwin yang seharusnya ron. Namun karena di sini posisinya waqaf, kita baca berhenti, maka tanwin fathah ron kita baca sebagaimana fathah biasa. Ro asfara, panjangnya cukup satu alif saja, tidak boleh lebih. Di sini masuk hukum mad iwad. Bi'sa mathalul qawmil ladzina kazzabu bi ayatillah. Bi'sa mathalul qawmil ladzina kazzabu bi ayatillah. Ya. Perhatikan ketika menekan pada huruf hamzah yang bersukun. Ketika menekan huruf hamzah, di situ ada suara yang tertahan. Bisa, tidak boleh bi'asa, bi'a. Hamzah tidak boleh ngalir bunyi hurufnya. Karena di sini muncul sifat syiddah yang dimiliki oleh huruf hamzah. Inhibasu jarayan as-saud. Jadi tertahan aliran suara huruf ketika mengucapkannya. Bisa, ya, likamali ghalqil makhraj, karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Bisa, bukan bi'asa, ya. Bisa masalun, bisa dengan masa, ya. Perhatikan, rasakan ketika kita mengucapkan huruf sin yang memiliki sifat sofir, ada bunyi desisnya, dengan huruf ta yang titik tiga yang hanya memiliki sifat berhembusnya nafas, ya. Bisa mathalun, bisa disertai dengan sofir yang berdesis, mathalul hanya angin tipis yang berhembus. Nah, ini harus bisa dibedakan dengan jelas antara sin dengan sa. Bi'sa mathalul qawmil ladzina kazzabu. Perhatikan dua kali pengucapan huruf dzal. Qawmil ladzi, tidak ada bunyi desis, bukan zi, ya. Zi. Berikutnya kazzabu, huruf dzal yang bertasydid. Yang pertama tentu di sini membacanya ditekan, karena setiap huruf yang bertasydid ini ditekan membacanya. Namun ketika menekan huruf dzal di sini, bunyi huruf dzalnya tidak boleh putus, tidak boleh tertahan. Contohnya bagaimana? Kadzabu, kadzabu. Ini ditekan tapi bunyi hurufnya putus. Ya, tidak boleh karena dzal ini memiliki sifat al-khawah, jarayan as-saud indal mururihi fil makhraj. Jadi ketika menekan huruf dzal ini,
bunyi huruf zalnya tetap ngalir, tetap ada. Ladzina kazzabu bukan kadzabu, bukan terputus bunyi hurufnya ya. Jadi sifat rakhawah yang dimiliki oleh huruf zal. Kadzabu bi ayatillah, bi ya panjangnya sama-sama satu alif atau satu ayun. Bi ayatillah, lafaz Allah ini seharusnya panjangannya cuma satu alif, karena posisinya di sini kita berhenti waqaf, maka hukumnya menjadi mad 'arid lis sukun. Lafaz Allah boleh kita panjangkan satu alif, dua alif sampai tiga alif ya, kita ukur boleh dengan ayun ya, berarti 3 kali ayun. Bi ayatillah, panjang ya. Di akhir ditutup ya, ditutup dengan huruf H, maka tampakkan sifat rakhawah pada huruf H-nya. Bi ayatillah, ada haknya di situ, bukan tillah. Haknya tidak nampak. Sempurnakan sifat huruf haknya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Baik. Wallahu tampakkan bunyi huruf haknya dengan jelas, jangan diucapkan ngambang. Wallahu la, ini tidak jelas, belum nyampe pada makhraj huruf hak itu sendiri ya. Ucapkan huruf haknya, sampaikan pada makhrajnya, yaitu aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, suaranya gema, ha hi hu. Wallahu hu ya, jelas di situ. Wallahu la yahdi, terlebih ketika huruf h ini bersukun ya, maka rakhawah bunyi huruf h-nya ini lebih tampak alirannya. Yahdi, bukan la yahdil qauma. Yahdil qauma ini tidak sempurna bunyi atau sifat yang dimiliki oleh huruf H itu sendiri. Jadi ha, hi, hu ketika disukun bah, bunyi hurufnya ngalir ya. Pada kalimat ini la yahdil qauma wa, berikutnya kita perhatikan ketika mengucapkan huruf waw yang bertasydid, maka yang pertama ditekan ketika mengucapkannya. Dalam menekan huruf waw, bunyi huruf waw-nya tidak boleh tertahan. Qaumaw ini putus bunyi hurufnya. Ini tidak seharusnya, karena huruf waw sifatnya rakhawah. Jadi alirkan ya, sama ketika kita menekan pada huruf dal tadi. Kadzabu, huruf waw juga sama. Qaumawwalimin, qaumawwa, jangan qaumawwa, jangan tertahan atau putus bunyi huruf waw-nya. Baik. Qaumawwalimin, walimin panjangnya boleh 1, 2 sampai 3 alif, mad 'arid lisukun. Saya lanjutkan ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhan ladzina hadu in za'amtum, bersama saya putus di situ takut kepanjangan, okay? Ul lam sukun ditekan membacanya, namun jangan sampai
putus bunyi hurufnya. Yang kedua, jangan sampai dipantulkan atau tawallud. Wul ya, ini putus, tidak boleh. Yang kedua, wul ya, wul, terpantulkan di situ, nyeret, ini juga tidak boleh. Maka sifatnya lam ini tawassut jarayanul juz'i lis shaut, bagi sebagian bunyi huruf lam ini tetap jalan ya. Wul ya, tetap ada, bukan diputus. Wul ya. Berikutnya ya, di sini ada majaiz munfasil, kita panjangkan 2 kali. 2 kali ayun atau 2 alif ya, 4 harokat. Ya ayu. Berikutnya ya tasydid, ditekan membacanya, juga tidak boleh putus bunyi hurufnya. Sifatnya layyinah dan rakhawah. Ya ayyuhan. Nah, ini putus bunyi ya-nya, tidak boleh. Ayyuhan, ya ayyuhan ladzina hadu. Panjangkan 2 alif atau 2 kali ayun. Nun sukun bertemu zai ikhfa. Mengucapkan nun sukun kita samarkan pada huruf zai, diiringi dengan bunyi dengung yang ringan. Za'antum, za'antum, ain ya, dilunakkan pengucapannya, jangan za'antum, za'antum. Baik, kita ulang dari in za'antum. In za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Bersama. In za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Baik. In za'antum an, nun tasydid sama halnya dengan mim tasydid ya, sempurnakan bunyi dengungnya, jangan annakum awliya, annakum awliya ulillahi min, nun sukun bertemu dal ikhfa ya, diiringi dengan bunyi dengung, dengungnya tipis. Min dunin, dengungkan di situ ada nun tasydid. Dunin nas ya. Min dunin nas di sini sebenarnya mad tabi'i, panjangnya cukup 1 alif saja, tidak boleh lebih. Namun karena kita waqaf berhenti di situ, maka hukumnya menjadi mad arid lisukun. Nas itu boleh dipanjangkan 1, 2 sampai 3 alif ya. Min dunin nas boleh 1, tapi kalau mau dipanjangkan itu juga boleh. Min dunin nas. Jangan lupa ditutup dengan huruf sin, tampakkan sifat sofirnya, desis yang mengalir. Nas. Saya ulang dari min dunin nas. Min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Min dunin nasi fatamannawul mauta. Perhatikan ketika mengucapkan waw sukun yang sebelumnya didahului harokat fathah ya, di sini harful lin ya, ada huruf lin, sempurnakan pengucapannya dengan bidhammi syafatain, himpun bibir ke depan. Mauta, sehingga bunyinya benar-benar u, tidak miring pada u. Mauta ya.
ketika bibir tidak dihimpun sempurna maka bunyinya mauta, bukan mauta. Mautain, nun sukun bertemu kaf ikhfa, ya. Di sini nun sukun kita siapkan pada makhraj kaf, maka ada bunyi ng di situ. Ya, tepatnya di sini ikhfa adna. Jadi bunyi dengungnya lebih dominan daripada bunyi samar hurufnya. In kuntum shadiqin. So, tebalkan dalam pengucapan huruf shad. So, ya, diiringi dengan sifat shafir, ya. Selain shad ini isti'la, bunyi hurufnya tebal, dia juga diiringi dengan bunyi shafir, ada bunyi desis ketika mengucapkannya. So, nah, sebelum so terucapkan, shafir sudah jalan. Kuntum shadiqin. Berikutnya ti. Pengucapan huruf qaf berkasrah di sini jangan diucapkan dengan lemah, bukan shadiki. Shadiki, ki ini lemah, ya. Tidak seharusnya, karena qaf tidak memiliki sifat hamas, tidak ada nafas yang berhembus ketika mengucapkannya. Sifatnya syiddah, jadi kuat tekanan hurufnya. Ti, shadiqin, sama pada ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, bukan mustaqim, ya. Baik, ayat berikutnya. Wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Bersama. Wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wa la, ya. Diawali dengan huruf waw, sempurnakan pengucapannya, himpun bibir ke depan. Wa, ya, bukan wa. Wa la yatamannawnahu. Hu di sini kita panjangkan 2 alif, ya, atau 2 kali ayun kita ukur. Hu ada maksilah wawilah, ditandai dengan dhamma yang terbalik, ya. Biasanya dhamma terbalik, di atasnya ada coret panjang. Panjangkan 2 alif, maksilah qasirah. Nahu abadan bima, tanwin fathah bertemu ba, dan di sini kita ganti dengan huruf mim, langsung bibirnya rapat dan dengungkan, ya. Ada hukum iqlab namanya, tanwin diganti menjadi mim. Abadan diiringi dengan bunyi dengung. Abadan bima qaddamat. Perhatikan ketika mengucapkan dal bertasydid, ya, karena sifatnya syiddah likamali ghalqil makhraj, dan makhraj hurufnya tertutup dengan sempurna, maka suaranya tertahan ketika mengucapkannya. Ya. Qaddamat, tertutup sejenak, ya, tertahan. Ini sifat syiddah. Beda halnya ketika kita mengucapkan huruf dal yang sifatnya rakhawah, ya, bunyi hurufnya tetap ngalir. Kadzabu. Kalau dal kadzabu, kebalikannya. Kalau dal tetap ngalir, kalau dal bunyi hurufnya tertahan. Bima qaddamat, mat, huruf tak sukun di sini ada sifat hamas, ya. Jadi yang pertama ditekan syiddah, berikutnya diiringi dengan hamas, ada hembusan nafas. Qaddamat, mat, ya, ada nafas yang berhembus di situ. Ingat, ya, hembus ini berhembusnya nafas, bukan desis, ya. Tidak qaddamat, nah, tidak seperti itu, ya, hanya hembusan nafas dan tidak dipanjangkan. Qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin.
Lafaz Allah yang sebelumnya ada harakat fathah, tafkhim, ditebalkan. Wallahu alimun, dhammah tanwin bertemu ba, ya, dhammah tanwin masuk pada huruf mim, ya, bibir rapat dan didengungkan. Alimun billah. Huruf wa tasydid ditekan, tapi bunyi huruf jangan ditahan, dialirkan. Bilwalimin, bukan bukan putus atau tertahan, karena sifatnya rakhwah. Walimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bersama. Lam sukun tawassut, alirkan sebagian bunyi hurufnya, jangan ditahan dan dipantulkan. Nah ini tertahan, tidak boleh. Juga tidak boleh nyeret. Nah, tidak boleh. Jadi alirkan. Innal mauta alladzi tafirru. Jadi ra-nya di sini tasydid, ya, ditekan. Dalam menekan huruf ra di sini jangan lupa tetap ada sifat takrir, irti'adu tarful lisan, ada getaran di ujung lidah. Tafirru. Nah, bukan tafirru hanya tebal, tapi takrir atau getaran ra ini hilang, ya. Jadi selain tebal dia juga ada getarannya. Tafirruna minhu fa innahu, panjangkan satu alif, mafsilah qasira. Mulaqikum. Sifatnya syiddah, kuat tekanan hurufnya. Jangan mulaqikum. Mulaqi, tidak diiringi dengan nafas yang berhembus. Berikutnya pengucapan huruf kaf, ya. Kum. Ini sedikit lebih lemah, tampak sedikit lebih lemah daripada pengucapan huruf qa. Kum, ya, sebenarnya sama-sama memiliki sifat syiddah, sama-sama kuatnya. Namun qaf ini tidak memiliki sifat hamas. Tidak berhembus nafas ketika mengucapkannya. Namun kaf ini memiliki sifat hamas. Jadi pengucapannya tercampur dengan nafas yang berhembus. Ku, bak. Ketika disukun lebih tampak, ya. Ini yang membuat kaf ini pengucapannya nampak sedikit lebih lemah daripada huruf qaf. Caranya bagaimana? Ya sedikit dibedakan, jangan disamakan. Contohnya begini. Mulaqikum. Nah, ini sama-sama kuatnya. Padahal kaf di situ tercampur sifat hamas. Mulaqikum. Nah, bedakan. Jangan qiqum. Ini sama-sama qaf, ya. Jadi kaf sedikit lebih lemah daripada pengucapan huruf qaf. Mulaqikum. Baik, saya lanjutkan. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bersama. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sa, ya, bukan sum. Sum ringan tipis nafasnya. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi.
tebalkan pengucapan huruf ghaib. Ghaibi wasya. Perhatikan ketika mengucapkan huruf shin tasydid diiringi dengan sifat tafashi, ya, jadi tekanan nafasnya lebih kuat, ya. Intisyarur riha fil fami, ada nafas yang meluas di dalam mulut kita. Wasya, bukan sekedar wasahada. Kalau wasa ini tipis bunyinya huruf sin. Kalau shin menyebar angin di dalam mulut kita. Wasyahadati fayunabbi'ukum. Mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi, bibir rapat dan dengungkan. Kum bima kuntum alirkan bunyi huruf ain yang bersukun. Ta'malun. Baik, sampai sudah ayat yang ke-8. Insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Maka saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi.